Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi kita di Makmura Channel, sebuah video pembelajaran jarak jauh, pelajaran pendidikan agama Islam SD Masjid Suhada, Yogyakarta. Anak-anakku semua, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita buka bersama dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Mari kita mulai pelajaran hari ini tentang Rasul Allah idolaku. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang Nabi Daud alaihi salam, maka hari ini kita akan mempelajari bersama keteladanan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman merupakan putra dari Nabi Daud alaihi salam yang saat itu menjadi raja dari Bani Israel. Nabi Sulaiman menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja, dan pada masa pemerintahan Nabi Sulaimanlah kerajaan mencapai puncak kejayaan. Kekuasaan Nabi Sulaiman sangat luas, yaitu meliputi manusia, jin, hewan atau binatang, tumbuhan, dan angin. Jadi ketika manusia itu sewajarnya ketika dia memerintah, maka yang diperintah adalah manusia, namun tidak bagi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mempunyai kemampuan untuk memerintah manusia, jin, binatang, tumbuhan, dan angin. Dan inilah merupakan mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman dapat berkomunikasi dengan manusia, dengan jin, binatang, tumbuhan, dan juga angin. Kita awali kisah Nabi Sulaiman pada hari ini dengan kisah Nabi Sulaiman bersama semut. Nah, jadi ceritanya pada saat itu Nabi Sulaiman bersama dengan pasukannya mengadakan sebuah perjalanan. Nah, perjalanan itu mereka melewati sebuah lembah yang dikenal dengan lembah semut. Nah, ketika tiba di lembah tersebut, Nabi Sulaiman mendengar salah satu dari semut itu berkata kepada teman-temannya, "Wahai semut, masuklah kalian ke dalam sarang agar selamat dari Sulaiman dan pasukannya." Mendengar perkataan tersebut, Nabi Sulaiman pun tersenyum karena Allah memberikan mukjizat kepada beliau, yaitu kemampuan untuk memahami bahasa binatang. Makanya beliau dapat memahami apa yang dikatakan oleh semut. Nah, pada saat itu ketika mendengar semut itu berkata kepada teman-temannya untuk masuk ke dalam sarang, Nabi Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya untuk berhenti dan memberikan kesempatan kepada semut-semut itu untuk masuk dulu ke dalam sarang-sarang mereka agar selamat dari injakan kaki Nabi Sulaiman dan pasukannya. Nah, ini kisah yang pertama. Kemudian kisah yang kedua, kita akan membahas kisah beliau bersama dengan seorang ratu yang sangat cantik, yaitu Ratu Balqis. Ratu Balqis ini memerintah di negeri Zaman. Nah, pada saat itu Nabi Sulaiman beserta pasukannya
mengadakan sebuah perjalanan ke luar daerah. Nah, di suatu tempat Nabi Sulaiman merasakan sangat haus beserta pasukannya. Nah, kemudian beliau mencari tentara beliau dari bangsa binatang, yaitu seekor burung hudhud. Nah, ini adalah tentara kepercayaan beliau dari bangsa binatang, burung hudhud. Beliau memerintahkan kepada hudhud untuk mencari sumber air. Namun, beliau tidak menemukan hudhud. Akhirnya beliau pun bertanya, di mana hudhud? Kenapa dia tidak ada? Kenapa dia pergi tanpa sepengetahuanku? Nah, Nabi Sulaiman pun sempat sedikit marah. Bahkan berkata bahwa jika nanti aku temukan hudhud, dia melakukan suatu kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka aku akan membunuhnya. Nah, namun ternyata hudhud tak lama kemudian datang dan membawa cerita bahwa dia baru saja pergi dari sebuah negeri, yaitu negeri Saba. Negeri Saba itu merupakan negeri yang diperintah oleh Ratu Balqis. Dan hudhud memberikan kabar kepada Nabi Sulaiman bahwa di negeri Saba itu mereka tidak menyembah Allah, namun mereka menyembah matahari. Nah, kisah ini diabadikan oleh Allah dalam Quran surat An-Naml. Nah, kemudian ketika mendengar berita dari hudhud itu, Nabi Sulaiman pun segera berkata kepada hudhud, baiklah, jika apa benar yang kau katakan itu, jika yang engkau katakan itu benar, maka kirimkan surat ini kepada Ratu Balqis. Isi surat tersebut Allah cantumkan dalam surat An-Naml ayat 30-31 yang isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri. Nah, itu isi surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Akhirnya hudhud pun kembali ke negeri Saba dan menyampaikan surat tersebut. Setelah membaca surat tersebut, Ratu Balqis dan para punggawa-punggawanya, ada perdana menteri dan sebagainya, mereka mempunyai anggapan bahwa Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balqis itu hanya ingin mendapatkan hadiah dari Ratu Balqis. Akhirnya Ratu Balqis mengirimkan beberapa hadiah, beberapa perhiasan kepada Nabi Sulaiman dengan mengutus tentara Ratu Balqis ke istana. Sesampai di istana Nabi Sulaiman, diberikanlah hadiah tersebut untuk Nabi Sulaiman. Namun hadiah tersebut ternyata ditolak oleh Nabi Sulaiman. Kenapa ditolak? Karena Allah sudah memberikan harta yang luar biasa kepada Nabi Sulaiman, dan bukan itu tujuan dari surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Bukan ingin mendapatkan hadiah, namun ingin mengajak Ratu Balqis beserta rakyatnya menyembah kepada Allah. Nah, surat yang menerangkan tentang penolakan ini tadi adalah dicantumkan dalam Quran surah An-Naml ayat 36, yang kurang lebih artinya adalah Nabi Sulaiman berkata kepada utusan tersebut, apakah kamu akan memberiku harta? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih banyak dari apa yang Allah berikan kepadamu. Namun kamu merasa bangga dengan hadiah yang kau berikan kepadaku itu. Nah, bawa kembali hadiah tersebut. Setelah hadiah itu dibawa kembali, nah Ratu Balqis penasaran, ini kok gaya banget dikasih harta, dikasih hadiah ditolak. Seperti apa sih orangnya itu? Sulaiman itu seperti apa?
kerajaannya seperti apa. Nah, akhirnya Ratu Balkis penasaran dan ingin berkunjung ke kerajaan Nabi Sulaiman. Akhirnya pergilah Ratu Balkis menuju istana Nabi Sulaiman. Mendengar Ratu Balkis akan mengunjungi istana beliau, nah, akhirnya beliau memerintahkan kepada prajuritnya Nabi Sulaiman, yang pada saat itu prajuritnya beliau kan tidak hanya manusia, ada jin, ada hewan dan sebagainya. Nah, memerintahkan kepada jin untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis yang berada di negeri Saba untuk dipindahkan ke istana Nabi Sulaiman. Nah, sesampainya di istana Nabi Sulaiman, Ratu Balkis sangat takjub luar biasa. Wow, ternyata istana Nabi Sulaiman begitu megah dan luar biasa. Ratu Balkis tambah terkejut lagi ketika melihat singgasananya sendiri yang berada di negeri Saba sana ada di istana Nabi Sulaiman. Ini luar biasa sekali. Nah, melihat hal tersebut, akhirnya Ratu Balkis beserta pasukannya tunduk kepada Nabi Sulaiman dan akhirnya menyembah kepada Allah. Akhirnya kita sampai di kisah wafatnya Nabi Sulaiman. Wafatnya Nabi Sulaiman tidak ada satu pun yang mengetahui dari tentara beliau, manusia, jin, hewan, tidak ada yang mengetahui wafatnya beliau. Wafat beliau diketahui ketika tongkat yang dibawa beliau, yang biasa beliau bawa itu rapuh dimakan rayap. Nah, ketika tongkat itu rapuh dimakan rayap, maka jasad beliau pun tersungkur. Nah, saat itulah baru diketahui bahwa beliau telah wafat. Nah, jadi beliau masih duduk dengan tongkat yang beliau pegang. Nah, semua tentaranya itu tidak mengetahui bahwa beliau telah wafat. Namun ketika tongkat itu dimakan rayap dan akhirnya rapuh, nah jasad beliau pun tersungkur. Nah, saat itulah baru diketahui bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Dan ketika sudah diketahui beliau wafat, maka pasukan beliau pun, jin-jin yang saat itu sedang berada di mihrab, mengabarkan kepada seluruh rakyat bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Nah, keteladanan dari Nabi Sulaiman yang dapat kita ambil dari beliau adalah yang pertama, selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Kita harus mensyukuri apapun itu, karena nikmat itu bukan hanya harta, kesehatan, itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Kita punya harta, jika kita tidak sehat maka kita tidak bisa menikmati harta tersebut. Kemudian keteladanan yang kedua, rajin-rajinlah belajar agar kita menjadi orang yang pandai. Bersikaplah baik kepada setiap makhluk Allah, baik itu binatang, jin. Memang ada bu, jin itu ada, karena jin itu merupakan makhluk gaib. Makhluk gaib itu yang tidak kelihatan, dan itu adalah masuk dalam rukun iman. Jika kita tidak mengimani adanya makhluk gaib, maka kita tidak termasuk orang-orang yang beriman. Kemudian berani menegakkan kebenaran dan rendah hati.
Demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi anak-anak dan juga bagi Ibu sendiri, dan kita dapat mengambil pelajaran dari kisah beliau. Kita semakin cinta kepada para Rasul Allah, kemudian kita terapkan apa yang sudah mereka contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.